awal ya. Kemudian kalian ikuti dari awal hingga akhir supaya tidak salah paham, tidak salah pengertian ya. Energi general bisa terbolak-balik atau vice versa. Nanti kita mau lihat, cek dulu di awal apakah cerita yang terbaca kali ini itu sesuai untuk kalian ya. Di sini energi kalian, di sini energi seseorang yang kalian pikirkan dan bisa terbolak dan terbalik. Ini kalian di sini adalah seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan terlebih dahulu di awal apakah cerita ini memang yang kalian alami. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Sekali lagi ini adalah general ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Kalau yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa pula dibunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya upload kalian bisa langsung menonton video terbaru saya. Oke? Kita lihat ya kondisi seseorang yang kalian pikirkan, termasuk perasaan dia kepada kalian ya. Energi secara umum dia kepada kalian itu seperti apa ya. Kemudian nanti akan kita gali lebih dalam sesuai dengan ceritanya. Maka dari itu silakan disimak dari awal hingga akhir. Kita mulai untuk melihat energi kalian terlebih dahulu. Oke. Kita lihat energi kalian terlebih dahulu. Energi kalian seperti apa? Apakah ini kalian atau bukan? Teman-teman, silakan kalian sesuaikan ya. Apakah yang terbaca di sini itu seperti sesuai dengan yang kalian alami atau sesuai dengan kalian? Kalau tidak, jangan ya. Karena ini adalah general. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan bacaan saya. Oke. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kita sama-sama bisa mencari solusi minimal masukan ya, wacana positif untuk kalian. Oke. Sudah keluar satu. Oke. Yang jelas di sini saya melihatnya adalah orang-orang yang sedikit boros. Ya. Apakah kalian orang yang boros? Kurang berhati-hati dalam mempergunakan uang. Dan beberapa saya melihat juga di sini adalah orang-orang yang oke. Gini mungkin ya. Lebih tepatnya adalah orang-orang yang ingin menikmati ya, menikmati hasil jerih payahnya. Kadang-kadang malah hal yang lain diabaikan ya, terkait dengan mungkin kebutuhan ya. Yang penting happy dulu. Saya lihat itu. Kemudian yang kedua, saya melihatnya di sini beberapa dari kalian itu sudah menikah ya. Sudah berumah tangga. Beberapa, saya bilang nggak semuanya ya karena ini general. Kemudian saya melihatnya dulu ya, dulu sebelum kartu ini ditarik ya, sebelumnya. Kehidupan kalian pernah di masa yang nggak enak terutama dalam hal finansial. Dan sekarang mulai bangkit. Mungkin sudah bisa cari uang sendiri atau apapun ya. Maka dari itu lebih banyak ingin membahagiakan diri sendiri, memanjakan diri sendiri, boros sedikit nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Kita lihat, sebenarnya saya lihat borosnya itu tetap masuk dalam kategori wajar ya, menyenangkan diri sendiri. Oke. Kalian adalah orang-orang pencinta ya, menghargai perasaan orang lain, mengerjakan segala sesuatu itu dengan penuh cinta. Kemudian kalian itu orangnya nggak pelit. Orang yang nggak pelit suka berbagi, bukan hanya berbagi secara materi, tapi berbagi dalam banyak hal. Terutama untuk orang-orang yang kalian suka atau kalian kasihi. Seperti itu.
Oke, siapa yang masuk ke dalam cerita ini? Silakan tulis di komen. Oke, kita lihat untuk energi yang satunya. Mungkin ini adalah seseorang yang kalian pikirkan. Kalau ini cocok, ininya nggak cocok, lebih baik jangan. Apalagi kalau keduanya nggak cocok. Bukan saya Bunda dan bukan seseorang yang saya pikirkan. Berarti jangan ya. Karena ini adalah pembacaan general. Kalau ingin dibacakan atau kalian punya pertanyaan untuk kalian sendiri, silakan personal. Seminggu ini saya libur, saya nggak terima personal reading, tapi kalian bisa mendaftar dulu di Mbak Tia, ya, admin saya. Pembacaan personal di saya itu berbayar, semuanya dengan video call, interaksi langsung seperti ini, seperti video ini, ya. Caranya daftar di Mbak Tia, nomornya Mbak Tia ada di bawah video ini, di bawahnya judul. Oke. Seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Orang yang kalian pikirkan itu orangnya terlalu banyak pertimbangan. Ya, saya lihat seperti itu. Plus minus manusia ya, orang ini punya banyak kekurangan tapi juga adalah kelebihannya. Oke. Orang ini lebih banyak stuck. Lebih banyak stuck atau orang ini itu adalah orang-orang yang apa ya? Lebih ke pasrah lah. Pasrah. Bisa pasrah terhadap, kalau dalam hubungan itu lebih memasrahkan hubungan kepada kalian. Oke. Orang ini sekarang saat ini dalam keadaan memang kurang baik ya. Kurang baik. Saya melihatnya orang ini tidak punya banyak energi untuk bisa memikirkan hubungan bersama kalian. Oke, saya lihat lagi ya. Oke. Orang ini sedang bucin. Bucin. Beberapa sedang menjauh dari kalian. Oke, kalau begini ceritanya, saya ingin tahu apakah orang ini bucin? Bucinnya itu bersama kalian, kepada kalian, atau bucin kepada orang lain? Ya. Orang ini saya lihat ya, energinya lemes-lemesan. Ya. Lemes-lemesan, kurang aktif. Oke, saya lihat ya. Orang ini bucin, itu sama siapa? Baper sama siapa? Sama kalian atau bukan? Dikasih 2 terus. Oke. Sorry. Saya melihatnya orang ini apakah bucinnya sama kalian? Oke. Saya melihatnya ternyata bukan bucin ya teman-teman. Orang ini sensitif. Orang ini sensitif, lebih banyak nggak pedenya. Karena apa? Apalagi kalau dia pas lagi nggak punya uang atau lagi secara performa, ya mungkin performance ya, tampilan menurut dia itu kurang prima,
Dia ini nggak pede. Ya, saat ini orang yang kalian pikirkan ini ya, atau mungkin ini kalian ya, bisa terbolak-balik ya. Orang ini adalah orang yang kurang pede. Kemudian orangnya itu apalagi kalau pas dia merasakan banyak kekurangan di dalam dirinya. Apalagi kalau orang ini tersinggung atau disinggung masalah yang dia sensitif itu. Biasanya orangnya kemudian menjauh. Jadi bisa disimpulkan orangnya adalah orang yang ngambekan. Ya. Orangnya adalah orang yang ngambekan. Karena gini, orang ini biasanya sudah merasa berusaha untuk menyeimbangkan ya dengan kalian atau dengan lingkungan yang lain ya, dengan hubungan dengan yang lain, seumpamanya dengan teman atau dengan teman kantor atau lingkungannya ya. Berusaha, tapi karena orang ini ada nggak pedenya ya, kadang-kadang itu kecentok itu apa ya, ke-trigger ya, sesuatu yang menyinggung perasaannya, orangnya langsung mungsret. Mungsret apa ya, langsung kecil hati, seperti itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau bisa disimpulkan, ini kalian ya, ini seseorang yang kalian pikirkan. Rupanya kondisinya yang di sini itu memang saat ini lebih baik daripada yang ini, ya. Sehingga mungkin di sini ada energi yang kurang pede terhadap ini. Bukan hanya terhadap ini, tapi merebak ke kehidupan, sisi kehidupan yang lain. Contohnya pekerjaan, lingkungan, keluarga atau apapun. Jadi yang di sini lebih pede, di sini nggak pede gitu. Dan itu yang membuat dia jadi sensitif. Oke. Sekarang apakah ini masuk ke dalam apa yang kalian alami? Kalian mungkin di sini atau di sini ya. Kalau tidak keduanya, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang nonton. Oke. Sekarang kita lihat orang yang nggak pede, sensitif ini, energinya kepada ini seperti apa? Ya. Kita lihat. Energi si nggak pede ini loh, dan yang sensitif, apakah dia mudah tersinggung? Iyalah, karena dia sensitif. Kalau sudah tersinggung, biasanya kemudian lebih banyak menarik diri, ya. Sebagian seperti itu, sebagian lagi memang berdiam, ya. Tidak melakukan apapun. Beberapa saya lihat orangnya malas, orangnya agak pemalas di sini. Lanjut ya. Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu seperti apa? Yo, dia saya lihat manipulatif ya. Jadi gini, ingin menguasai kalian, ingin membuat kalian percaya sama dia, nurut sama dia, ya, peduli sama dia. Energi dia kepadamu. Satu sisi ya, dia itu sangat membanggakan kalian. Kalian dianggap seseorang yang luar biasa dari sudut pandang dia. Lanjut, energi dia kepadamu. Oke. Kalau saya lihat sih, orang ini gini loh. Melihat kalian itu kayak ragu-ragu, pingin membaca, mau kalian mengenal kalian kayak apa ya? Ingin mengetahui isi hati kalian, isi pikiran kalian, tanggapan kalian terhadap dia. Jadi orang ini cukup
sensitif terhadap penilaian orang lain, termasuk penilaian kalian. Jadi dia sangat khawatir terhadap penilaian kalian terhadap dia. Oke, energi dia kepadamu. Kalau saya lihat, orang ini agak kepemilikan ya sama kalian. Inginnya untuk dia saja, karena satu sisi dia agak ada energi membanggakan, mengagumi kalian, menganggap kalian luar biasa ya. Maka dari itu yang luar biasa ini untuk saya aja. Jangan sampai untuk orang lain, jangan sampai dimiliki orang lain, jangan sampai dekat sama orang lain. Orangnya agak posesif ya, posesif. Cemburuan, iya. Cemburuan juga. Oke. Bagaimana energi dia kepadamu? Saya melihatnya, kalau kalian agak cuek sedikit aja, ya, dia akan kalang kabut. Ya, kalang kabut, kemudian bingung. Jadi orang ini kayaknya ini kebalikannya sama pembacaan saya yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu mungkin kalian, sekarang ini dia, atau bisa kebalik. Oke. Dan di sini dia itu menyadari, saya itu cuma punya cinta buat kamu. Saya itu nggak punya apa-apa. Ya. Saya tidak punya kelebihan apapun selain cinta. Bentar, kurang satu. Energi dia kepadamu. Oke. Dia tuh di sini mikir ya, mikir. Apa ya, seperti yang saya bilang tadi, dia itu pengen tahu kalian itu sukanya apa, kalian pinginnya apa yang bisa membuat kalian suka sama dia ya. Terlalu kepo itu, sehingga dia itu ingin, seandainya bisa, aku ingin membuat, mewujudkan apa yang kamu inginkan. Kepinginnya dia seperti itu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, energi dia kepadamu baik sih, sayang, cinta, tapi lebih kepemilikan. Akhirnya membuat kalian mungkin nggak nyaman ya, karena dia oke. Sorry. Oke. Saya merasakan gini loh. Orang ini kayaknya sudah nggak begitu prioritas untuk kalian. Ya. Sebenarnya kalian tidak bermaksud tidak memprioritaskan dia, tapi banyak hal lain sekarang ini selain hanya memperdulikan kamu aja. Saya punya banyak hal dan saya juga ini waktunya saya membahagiakan diri saya, membuat hidup saya nyaman ya. Jadi orang ini saat ini merasa kayak diabaikan sama kalian, jadi lebih sensitif, perasa gitu. Oke. Itu energi dia kepadamu. Oke. Bisa terbalik ya, bisa terbalik. Ya, kalian yang merasakan itu. Karena ini general. Kalau untuk kalian sendiri ya personal. Oke, lanjut ya. Kalau perasaannya dia sudah jelas di sini. Sayang, pingin memiliki, mengekang hanya untuk dia, posesif. Walaupun bukan hanya untuk dia, paling tidak ya, saat dia membutuhkan kalian itu ada untuk dia. Ya, bukan ada orangnya, ada perhatiannya kayak, ada responnya kayak itu. Oke, lanjut ya. Apakah dia ya, kalau sudah menggenggam erat kalian, apakah mau dijadikan baik? Apa cuman ingin dimiliki saja tanpa kelanjutan, mungkin ingin membahagiakan kalian, ingin serius, ingin membuat gimana atau gimana ya. Atau pokoknya punya kutok tapi ya nggak diapa-apain ya. Coba kita lihat. Emang dia punya rencana atau keinginan ya. Energi keinginan, harapan untuk hubungan bersama kalian. Terlebih mungkin bisa lebih spesifiknya adalah apakah dia serius sama kalian itu. Ya. Kita lihat ya. Apakah sebenarnya dia itu ada keseriusan, ketulusan. Yang penting itu kan.
Lah buat apa cinta aja? Ya cinta-cinta tok. Pokoknya dimiliki sudah. Punya aku nggak boleh sama orang lain gitu ya. Tapi tidak dibahagiakan. Ya kecut. Ya, coba. Dia ini GJ, berubah-ubah. Berubah-ubah. Saat mungkin kalian berusaha untuk menunjukkan bahwa kalian tidak begitu memerlukan dia, dia akan kalang kabut. Mungkin dia akan mengejar kalian, ya, mengejar kalian karena sekali lagi kalian adalah seseorang yang dia anggap luar biasa. Maka itu dia ingin mendekapnya untuk dia sendiri. Oke. Di sini dia punya rencana atau punya keinginan, ya, ingin menyeimbangkan. Ya. Jadi orang ini kayak ada energi-energi kompetisi selain dia sensitif ya. Artinya gini, dia nggak mau kalian itu bersinar luar biasa sendirian. Ya, maunya dia pun juga seperti kalian. Ya berusaha dong ya. Jadi dia itu ingin imbang, ingin seimbang. Bisa sejajar dengan kalian. Karena saya lihat dia memandang kalian memang lebih tinggi daripada dia. Ini yang saya ambil. Tapi cukup berat bagi dia mewujudkan keinginannya. Karena apa? Karena dia menyadari dia sulit mengelola sikapnya, mengelola perasaannya, lisannya. Itu yang selalu membuat kalian mungkin jengah ya. Oke. Oke. Saya kok melihatnya orang ini gini ya. Gimana caranya kamu hanya milikku? Ini sudah mulai ke toksik ya. Toksik. Bagaimana caranya kau hanya milikku? Walaupun bukan dimiliki secara sepenuhnya ya. Ya ada beberapa yang gitu. Tapi ada yang pokoknya nggak boleh sama orang lain. Atau boleh sama orang lain. Mungkin cinta bersegi-segi ya. Sama-sama punya pasangan. Tapi yang jelas harus bisa sama aku gitu. Konsepnya apapun, pokoknya nggak ditinggal gitu loh. Pokoknya nggak ditinggal. Apa harapan, rencana dia? Nah, kartunya licin. Mau keluar nggak jadi. Oke. Oke. The World. Saya inginnya itu suka duka apalagi saat saya terpuruk. Saat saya itu banyak ujian, banyak masalah. Aku maunya ada kamu, ya. Ada kamu. Kemudian di sini saya inginnya segala sesuatu di dalam hidup saya itu kamu tahu. Begitu pula kalau kamu apapun yang ada dalam hidupmu, aku kasih tahu dong, ya. Jadi orang ini memang lebih pengennya sama kalian itu menyatu secara pemikiran, secara segala sesuatunya. Coba. Tapi di sini saya memang melihatnya ada kompetisi. Artinya gini, orang ini tuh ada sisi nggak mau kalahnya ya. Jadi pengennya itu bisa imbang sama kalian.
Karena sekali lagi, mungkin di sini ada ketidakseimbangan ya. Ada perbedaan status, entah itu status sosial, status pendidikan, status ekonomi, apapun ya. Oke. Saya banyak melihat di sini sakit hati, coba. Saya melihatnya dia sadar sering membuat kalian sakit hati. Coba saya lihat lagi. Dengan kalian sering sakit hati, bagaimana reaksi dia menyikapinya? Merasa bersalah, merasa menyesal, atau biasa aja? B aja. Apa ingin memperbaiki? Karena kan dia ingin menguasai kalian sepenuhnya. Kalau ingin menguasai harusnya dia berusaha untuk dirinya sendiri ya, menunjukkan kualitas atau apa, membahagiakan kalian sehingga kalian respect kan gitu ya. Coba saya lihatnya. Mengenai masalah sakit hati, terluka, sedih, pedih. Saya merasakan dia itu seperti sulit menggapai kalian ya. Sulit untuk menaklukkan kalian. Itu yang membuat dia sedih. Ya. Menyesuaikan dengan kalian itu repot. Sekali lagi ya, bisa terbolak-balik. Ya saya bacakan ini posisi kalian. Ya, silakan disesuaikan. Yang di sini adalah orang yang kalian pikirkan. Mengikuti kalian, itu orang ini agak kalang kabut. Karena mungkin perbedaan itu ya. Sementara tidak didasari dengan ketekunan dan keyakinan. Contoh ya, kalau ingin mendapatkan sesuatu kan harus berjuang ya. Orang ini nggak berjuang, tapi nggak pede duluan. Jadi kalah sebelum perang. Kalau saya melihatnya di sini, sakit hatinya apa? Melihat kalian itu, bukan sakit hati ya, melihat kalian itu bisa, segala sisi kehidupan kalian itu baik, dia itu enggak. Ya. Jadi sakitnya itu lebih kepada sedih. Kenapa kau begitu luar biasa dibandingkan saya? Aku ingin menggapaimu dan membuatmu itu mau sama aku, tapi kok nggak bisa gitu loh. Sementara kalian di sini itu menikmati hidup itu sudah nyaman sekali. Ini di posisi sudah healing, sudah nyaman, sudah enjoy. Sementara orang ini menarik energi kalian supaya mengikuti energi dia. Dan di sini sangat jelas ya bahwa di pihak sebelah sini itu kayak sudah nggak mau. Sudah males, aku ingin bahagia. Kalau soal menyayangi sebagai mungkin teman atau apapun, oke, monggo. Kalau butuh bantuan aku akan bantu. Tapi di sini memang harapannya lebih. Gitu, jadi nggak sinkron. Di sini sudah nyantai, enjoy. Di sini ngoyo untuk bisa mendapatkan ini. Sementara ini lebih jauh dari sudut pandangnya ini ya. Terlalu tinggi untuk digapai. Gitu teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Gimana menurut kalian? Apakah perlu pesan semesta? Coba ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya ya. Yang masuk ataupun enggak. Pesan semesta saya yakin selalu baik dan positif. Tergantung kalian bisa mengambilnya sebagai wacana positif atau tidak. Biasanya kalau mindset hati pikiran kalian itu positif, otomatis kalian bisa menyikapi apapun itu dari sudut pandang yang positif. Coba ya, kita lihat ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton ya. Bentar. Merusut.
Peace. Peace come from remembering that only love is real. Jadi gini, entah kalian di posisi manapun, saya kira di sini pesannya kedamaian itu datangnya dari bagaimana kita mengingat dan memahami bahwa cinta itu real. Artinya apa? Cinta itu perwujudan, ada perwujudan nyatanya, bukan hanya omong kosong, bukan hanya energi yang dilihat dari kartu tarot, tapi perwujudan nyata, tindakan, lisan, sikap. Ya. Jadi gini, dimanapun posisi kalian, di sini atau di sini, kalian harus memandang hubungan bersama seseorang, termasuk orang yang kalian pikirkan ini, dari sudut pandang yang realistis ya. Kalau memang dia cinta, harusnya ada perwujudan, terlepas dia mau pede, nggak pede, sensitif, nggak sensitif. Yang penting tindakan nyatanya. Kalau itu tidak diwujudkan, ya berarti omong kosong. Gitu. Begitu pula dengan kalian sendiri, kalau kalian memang cinta dalam artian mungkin kasih ya, kasih terhadap orang ini, ya wujudkan secara nyata. Contohnya, ya jangan dicuekin, atau mungkin ya bagaimanalah bentuk perwujudan cinta bisa macam-macam. Bisa apapun sesuai dengan versi kita masing-masing. Jadi intinya adalah perwujudan cinta itu nyata. Kalau cuma omongan, bacaan tarot, itu nggak nyata. Yang nyata itu ya benar-benar mungkin dilakukan. Yang sifatnya bisa membahagiakan, membuat nyaman. Itu. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kalian berhubungan dengan seseorang yang bilangnya cinta tapi nggak pernah membahagiakan, nggak pernah bikin nyaman, berarti itu bukan cinta. Itu namanya sakarepe dewe. Seperti ini tadi. Cinta ingin menguasai tapi nggak ada tindakannya. Oke, lanjut. Clear your space. Get rid of clutter, clear energy around you, and choose feng shui. Jadi gini, mungkin ya, terkait dengan seseorang yang kalian pikirkan. Mungkin orang yang kalian pikirkan atau yang saya bilang tadi sensitif ya, sering merasa nggak pede. Saya lihat itu kan energinya kurang baik ya, kurang baik. Sementara energi yang saya bacakan yang sebelah sini tadi kan sudah baik ya. Jadi mungkin memang tidak walaupun kita peduli, walaupun kita sayang, nggak usah terlalu memberikan space untuk orang ini masuk terlalu dalam ke dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita juga harus punya space. Space itu apa? Ruang, ya, ruang untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya bahagia. Bagaimana supaya bahagia? Supaya bahagia adalah energi kita positif, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, pemikiran kita positif, lisan kita positif. Itu. Kalau orang ini awalnya yang sini itu bisa positif, lisannya baik, karena mangkel sama ini bisa mengeluarkan kata-kata yang buruk atau negatif. Ini kan berarti yang sebelah sini toksik. Jadi mending dikasih jarak atau ruang masing-masing. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Ini pesan semesta, bukan pesan saya. Oke. Gift from God. We angel brings you gift from your creator. Open your arms to receive. Ya. Jadi sebenarnya gini, orang ini dihadirkan di dalam hidup kalian bukan untuk suatu hal yang sia-sia dan bukan suatu hal yang kebetulan. Ya, mungkin dulu pernah kalian bersama orang ini sebelum-sebelumnya atau sebelum kalian menonton video ini, itu seakan-akan hidup bersama orang itu atau berhubungan dengan orang ini luar biasa, membuat sengsara, ya, membuat menguras energi, ya. Mungkin kalian di sini seperti yang saya bilang tadi, kalian sudah healing, sudah di posisi, aduh sepeda sopo sih suarane kok koyok ngono. Dah. Jadi posisi kalian sekarang itu sudah nyaman, sudah damai, bisa berdamai dengan keadaan, ya. Sudah ini sudah nggak begitu menyita energi kalian, ya. Sebenarnya proses yang kalian jalani
ya. Dari dulu mungkin gak enak sama orang ini, sekarang kalian bisa bahagia dengan dengan versi kalian sendiri. Itu adalah sebenarnya pemberian dari Tuhan supaya kalian berproses menjadi apa? Belajar, ada pelajarannya, pelajaran naik derajat atau beranjak dari yang gak enak menuju yang kalian sudah menjadi lebih dewasa. Ya, jadi sebenarnya pertemuan dengan seseorang ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia atau bukan sesuatu yang kebetulan, ya. Ini adalah pemberian dari Tuhan. Maka dari itu sebaiknya disyukuri saja kalian bertemu dengan seseorang yang mungkin kalian menilainya orang ini masih toksik atau apapun yang mungkin negatif. It's okay. Mungkin dari yang toksik itu kalian bisa mengambil hikmah atau bisa mendapatkan reward dari semesta, ya. Siapa tahu orang ini memang ladang pahala kalian, ya kan? Amin. Jadi saya ucapkan ya untuk kalian yang berada dalam posisi ini, bertemu dengan seseorang ini. Sabar-sabar teman-teman, Tuhan nggak pelit sama hadiah. Kalau kalian bisa melewati ini, ya, ini adalah pemberian bisa dikatakan amanah ya dari Tuhan. Jalani saja kalian, yang penting jaga ya, space tadi juga perlu ya. Nggak usah terlalu masuk, tapi jangan dicuekin juga atau mungkin dibuang. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, ini belum tentu untuk kalian. Jadi jangan overthinking, jangan halu apalagi baper dan kegeeran bahwa ini memang untuk kalian. Karena apa? Ini general. Untuk yang nonton kalian bisa nonton, bisa lihat yang nonton itu berapa orang. Ya dari sekian banyak orang itu mungkin hanya sebagian kecil saja yang bisa cocok karena ini general. Jadi kalau ingin untuk kalian sendiri ya kalian personal ya. Personal itu berbayar dan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sementara seminggu ini saya belum bisa personal, kalian bisa daftar dulu biar pada kalau sudah daftarnya ada ya, siapa yang daftar duluan ya akan dibacakan lebih dulu seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video saya ini dari awal hingga akhir ya. Semoga bacaan saya ini bisa membawa manfaat, memberikan manfaat yang positif untuk kalian sehingga berkahnya bisa untuk kalian juga ya, untuk saya juga yang bacakan ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.